Halo semuanya, baik deh bersama orang Vicky. Di video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita Owari-no-Seraph season kedua. Jadi tunggu apa lagi, klik tombol subscribe-nya, ambil posisi rebahan, lalu kita masuk ke alur ceritanya. Kali ini Yu kembali lagi ke alam bawah sadarnya, yang tentunya di sana ada Asuramaru. Dia mengatakan kalau Yu sudah mati karena memakan 2 pil bodrek sekaligus alias OD. Asuramaru lalu menenangkan Yu dan berkata kalau Yu tidak akan mati begitu saja karena serap yang ada di dalam tubuh Yu tidak akan membiarkan Yu mati. Yang kurang lebih seperti Meliodas di anime Nanatsu no Taizai. Tiba-tiba ada trompet yang terjatuh di belakang mereka yang ternyata adalah perwujudan dari serap yang ada di dalam tubuh Yu. Kemudian Yu ingin mengambilnya, namun Asuramaru menghentikan Yu karena dia bisa saja kehilangan kendali seperti kejadian di Shinjuku. Di sini terungkap kalau tak selamanya iblis itu menyesatkan, karena di anime ini ada iblis yang baik hati mau membantu manusia yang sedang kesulitan. Pada akhirnya jantung Yu kembali berdetak. Yu yang berencana ingin membantu Guren kemudian meminjam kekuatan iblis Asuramaru untuk kembali bertarung. Asuramaru pun bersedia untuk memberikan kekuatannya pada Yu. Akhirnya Yu kembali sadarkan diri. Yu yang baru saja membuka matanya langsung OTW menuju Guren yang sedang disandra oleh Crowley. Sementara teman-temannya hanya bisa ngahulang melihat Yu pergi tanpa pamit. Sesampai di lokasi, Yu langsung menyerang Crowley. Ternyata tanpa diduga kekuatan Yu masih belum cukup kuat untuk melawan Crowley. Guren yang melihatnya mengatakan Yu untuk berhenti, namun Yu tidak menghiraukannya lalu meminta Asuramaru untuk memberikan kekuatannya sebanyak mungkin. Sesaat Crowley terdiam karena melihat perubahan Yu yang memiliki tanduk dan bola mata yang berubah menjadi iblis. Namun saat pertarungan akan dimulai kembali, teman-teman Yu datang lalu memasukkan Yu ke dalam peti mati. Dan seperti yang saya duga, mereka pergi kabur lagi. Kali ini mereka langsung pergi ke bandara sesuai instruksi dari Guren karena di sana akan ada helikopter untuk menjemput mereka. Namun sesaat dalam perjalanan mereka dihadang oleh Mika yang bermaksud ingin membawa Yu pergi entah kemana. Sayangnya Mika dikepung oleh para pemburu iblis sehingga dirinya harus berkali-kali terkena serangan, dan saat Mika dalam posisi yang genting, Shinoa menyelamatkannya. Lalu memerintahkan kru untuk melindungi Mika dan Yu. Pada akhirnya Mika membawa Yu pergi dari lokasi pertarungan. Sebelum pergi, Shinoa mengatakan kalau mereka akan pergi ke bandara lalu meminta Mika untuk bergabung bersama mereka. Setelah mereka pergi, datang vampir menyerang mereka yang mengakibatkan sebagian pemburu iblis gugur dari medan pertempuran. Kembali lagi ke Mika yang membawa Yu pergi. Karena Mika terluka parah, akhirnya mereka beristirahat di Indomaret yang sudah terbengkalai. Sesaat Mika membuka persediaan darahnya, ternyata sudah hancur karena diakibatkan oleh pertarungannya tadi. Mika yang sedang sakau karena belum meminum darah manusia, akhirnya dia memutuskan untuk bersembunyi di pinggir rak dagangan agar dirinya tidak menghisap darah Yu yang sangat segar. Setelah beberapa lama, Yu sadarkan diri dari pingsannya, lalu dia melihat Mika yang sedang kesakitan karena ingin meminum darah manusia. Namun, tiba-tiba Mika kehilangan kontrolnya akan kesadarannya, lalu menyerang Yu. Karena Yu tahu kalau Mika sedang tersiksa, dia dengan sukarela memberikan darahnya pada Mika. Dari sinilah Mika menjadi vampir seutuhnya dan tidak memiliki kesempatan untuk menjadi manusia. Setelah itu, Yu dan Mika akan pergi ke bandara. Sesaat dalam perjalanan, Yu meminta Mika untuk membantu teman-temannya. Awalnya Mika menolaknya, namun karena tahu Yu keras kepala, akhirnya Mika bersedia untuk membantu mereka. Mika kemudian mengatakan kalau mereka berdua adalah kelinci percobaan dari organisasi sekte Hyakuya. Karena itu mereka akan selalu disambut di ras vampir maupun ras manusia, namun sebagai alat perang bagi mereka. Dan ternyata penyebab tragedi di Tokyo 8 tahun yang lalu adalah gagalnya eksperimen di lab organisasi Hyakuya yang disebut Owari-no-Seraph sesuai judul. Kembali ke Shinoa dan yang lainnya, mereka sudah sampai di bandara, namun informasi yang didapatkan berbeda dengan keadaan di sana. Kemudian salah satu prajurit menemukan sepucuk surat yang isinya adalah perintah untuk berjaga di bandara sampai bantuan tiba. Setelah mereka tahu kalau misi bukan perintah dari Guren, melainkan dari Kreto, Narumi dan kawan-kawan memutuskan untuk pergi meninggalkan misi lalu menyelamatkan Guren. Shinya lalu berpikir sejenak untuk memutuskan tindakan terbaik apa yang harus dilakukan.
Pada akhirnya Shinya memerintahkan untuk meninggalkan misi dari Kreto Hiragi. Di sisi lain, Cruel Tempest telah sampai di Nagoya, sementara Guren terus disiksa oleh salah satu bangsawan untuk membuka mulut atas apa yang mereka rencanakan. Sementara Crowley kebingungan lalu menanyakan apa Perid telah membocorkan rencana mereka pada ras manusia, dan jika itu benar, dirinya akan ikut bergabung dalam rencana Perid. Perid lalu mengatakan kalau yang memicu peperangan adalah Guren itu sendiri, lalu mengatakan kalau Guren yang memiliki dua kepribadian dan selalu bertukar tubuh dengan iblis yaitu Mahiru Hiragi. Pada saat bersamaan, Guren memberikan tubuhnya pada Mahiru Hiragi. Sesaat mata Guren berubah menjadi berwarna merah, lalu dengan mudahnya membunuh vampir yang menyiksanya. Di saat itu, Cruel datang dan bertanya di mana Mahiru Hiragi. Mendengar Mahiru telah mati, Cruel mengatakan kalau ini tidak sesuai perjanjian. Ternyata mereka membuat sebuah rencana rahasia. Lalu Guren mengatakan kalau Owari no Seraph akan bangkit di bandara. Kembali ke bandara, ternyata helikopter pemburu iblis mendarat di sana. Lalu Kreto mengatakan kalau mereka sebaiknya istirahat dan berterima kasih atas pengorbanan mereka. Pada saat yang bersamaan, Kreto mengeluarkan kontainer yang memiliki segel di mana-mana. Dari sinilah Shinoa merasakan hal yang buruk akan terjadi. Ternyata benar saja, Kreto menjadikan semua prajurit sebagai tumbal untuk membangkitkan eksperimen yang dia kembangkan. Shinoa dan kawan-kawan berusaha bertahan dari tombak-tombak yang menyerang mereka. Saat Shinoa lengah, Yu datang dan berhasil menyelamatkan Shinoa. Pada saat yang sama, para vampir datang. Kreto yang melihatnya kemudian memerintahkan prajurit untuk menyerang. Dari sinilah Yu dan kawan-kawan mendapatkan kesempatan untuk kabur. Sesaat mereka membuka jalan untuk kabur, tiba-tiba melihat Guren yang sudah dikendalikan oleh iblis. Yu sangat senang melihat Guren masih hidup, seperti anak kecil yang baru melihat ayahnya yang tak kunjung pulang. Yu pun bergegas menghampiri Guren, namun tanpa diduga Guren berniat untuk membunuh Yu. Mika yang mengetahui itu kemudian menahan serangan dari Guren. Kreto kemudian berkata pada Guren kalau waktunya akan segera dimulai. Setelah mendengar perkataan Kreto, Guren kemudian menyerang siapa saja, entah itu kawan ataupun lawan. Ternyata itu untuk mempermudah penumbalan agar mudah dilahap oleh eksperimen mereka. Tiba-tiba, kontainer itu ngebeleduk dan muncul sesosok Seraph. Mereka semua sangat kaget melihatnya, terutama Kimijuki yang ternyata adiknya lah yang dijadikan kelinci percobaan. Sesaat Seraph itu meniup sebuah trompet yang mengakibatkan gempa bumi yang cukup mengguncangkan hati saya. Kreto lalu memerintahkan untuk menangkap Seraph itu. Disinilah terungkap kalau rencana Kreto adalah untuk menangkap Seraph lalu menjadikan alat perang sehingga dirinya bisa menguasai dunia. Kimijuki yang melihatnya tidak terima lalu berusaha menyerang mereka, yang pada akhirnya Kimijuki ditusuk oleh Guren. Yu yang melihatnya kemudian menyerang Guren lalu bertanya apa yang sebenarnya terjadi, namun Guren hanya bisa menangis, tidak bisa menjawab pertanyaan Yu. Lalu tiba-tiba muncul sesosok monster keluar dari tubuh Mirai yang bernama Abaddon, salah satu iblis dari sangkakala kelima yang ternyata sudah dikendalikan oleh Kreto. Dari sinilah Abaddon mengeluarkan monster dari tubuhnya lalu menyerang siapa saja, entah itu vampir ataupun manusia. Mika kemudian membawa Yu pergi dari pertempuran, namun mereka selalu dihadang oleh para monster. Pada akhirnya Yu menusuk jantungnya sendiri agar dia bisa ke dalam alam bawah sadarnya. Kali ini Yu berniat untuk meniup trompet yang masih tergeletak saat pertama kali jatuh. Seperti biasa, Asuramaru melarang Yu untuk meniup trompet tersebut, namun Yu sudah tidak peduli apa yang akan terjadi lalu meniup trompet. Ternyata yang di dalam trompet itu adalah Raja Garam yang tingkatnya jauh lebih kuat dari Abaddon. Dan kalian juga pasti tahu kalau Raja Garam dengan mudah membunuh Abaddon. Raja Garam yang marah karena keserakahan manusia, dia berniat untuk memusnahkan manusia. Namun Kreto yang tidak mau kalah lalu menyerang Raja Garam. Sesaat Asuramaru menahan kekuatan Raja Garam lalu membuat Yu pingsan. Di saat yang sama, Perid menyerang Cruel yang pada akhirnya Cruel harus menerima kekalahannya. Disinilah Perid mengambil alih kepemimpinan Cruel Tempest. Di sisi lain, Yu dan kawan-kawan berhasil melarikan diri dari bangsa vampir dan bangsa manusia. Tamat. Sekian dulu video kali ini. Gue Vicky, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa di subscribe.